sekarang. Makanya beda-beda ekspektasi. Kalau nanya sama programmer dia bilang nggak bagus katanya. Kalau sama programmer, tapi kalau sama bisnis yang penting jadi dia bilang kan, yang penting langsung live gitu. Oke, ini pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pakai. Next, apa lagi nih? Next, masih ada belum? Next, nggak bisa. Bim. Nah, sampai gara-gara Bang Rizky. Nah, sampai dia bikin mini novel tentang mantan, tentang brownies mantan ini. Surat-surat yang tak terlupakan gitu. Mini novel tentang mantan. Akhirnya dia bukan bikin buku ya. Jadi novel ini sebenarnya bikin thread di Twitter. Jadi kan memang dia maksimalin di beberapa stream channel lah. Dia Twitter main juga, Instagram, TikTok. Jadi di Twitter dia bikin thread tentang mantan. Contoh kayak gini. Ya, makanya dia bilang setiap cerita novel di atas jadikan bahasa Twitter maksimal dalam 25 tweet. Gitu. Jadi bahan promosi juga. Gitu. Oke, next. Nah, ini ilustrasinya bisa itu juga detail ya. 16:9. Sebenarnya di GPT kita bisa generate image juga pakai DALL-E namanya. Cuman balik lagi emang kurang optimal aja gitu biasanya. Kalau untuk kalau image masih kurang, kalau menurut saya masih kurang ini ya, masih kurang optimal kalau misalnya kita masih mau ke situ. Tapi kalau Midjourney memang bagus. Cuman harganya sekarang berapa bang? Lumayan sekarang ya. $10 per bulannya. Kalau jadi kan kita udah GPT bayar 20 ya kan, sama Midjourney lagi 10, lumayan juga. Tapi kalau mereka kan mengkonversikannya kan dari jumlah mungkin yang bisa kita efisiensikan kan. Iya. Kalau misalnya kita karyawan bulanan gitu atau tim bulanan. Oke, next, ini ilustrasi ada lagi nggak ya? Nah ini juga sampai ke konten SEO-nya, mau bikin iklan. Jadi untuk apa? Bantu untuk indexing di Google juga dia bisa ngasih saran. Tapi memang GPT saya juga apa ya kaget juga memang. Kayak misalkan Bang Lid biasa di SEO kan misalnya dia mau nanyain apakah meta title-nya udah sesuai dari panjangnya dan lain-lain itu kan udah bisa ketahuan juga di GPT. Nah ini juga dia akhirnya bilang minta SEO yang baik gitu. Jadi di generate lah jadi acuan ke dalam websitenya si Brownies mantan. Oke, boleh next lagi. Ini chatbot AI di websitenya juga. Ini bisa dieksplor juga. Jadi bisa langsung bertanya di websitenya pakai chatbot. Ini tinggal bisa pasang plugin ataupun apapun itulah. Sekarang banyak yang udah pre-use sekarang, pre-build. Jadi nggak perlu dibikin dari awal, itu udah banyak yang bisa kita pakai lah gitu. Oke, next. Nah ini juga nih video iklan tak harus mahal pakai Luma.ai. Akhirnya dia bikin kayak sekarang ada beberapa kemarin yang baru viral itu apa ya? Antara spread atau pola ya. Yang dia bikin video 3D produk itu juga udah pakai AI juga kemarin. Oke, boleh next lagi nih pakai Midjourney juga. Di kreatif campaign-nya pakai Suno. Oke. Ya lagunya dari Suno ya teman-teman. Kalau mau bikin jingle, kalau saya lupa berapa gratisnya. Kalau salah 3 atau berapa gitu gratisnya di Suno. Kalau bisa pakai juga untuk jingle usahanya masing-masing. Boleh next. Ini yang saya buat tadi analisa laporan keuangan. Misalnya Mas Agus ngirim PDF kan, nggak bisa dibaca, jadi kita kasih GPT. Mas Agus mana deh? Datang. Oke, next. Nah, oke tadi kita balik ke topik judul kita adalah AI dan bisnis. Bagaimana AI bisa membantu sebenarnya. Jadi dia sebagai tools. Sama seperti kita kalau dulu nggak ada pisau motong ikan mungkin masih pakai batu gitu sekarang. Nah sekarang AI udah ada, tapi kok nggak kita pakai ataupun kita pakai mungkin tidak semestinya. Nah, atau masih ada pakai pisau yang bukan bagian tajam yang dipotong tapi di atasnya terbalik kan. Nah sebenarnya hari ini kita coba menyamakan frekuensi sama teman-teman semua. Gimana cara pakainya dengan, saya nggak bilang benar karena banyak banget ini loh, banyak banget teori di luar sana. Bahkan teori struktur tadi gak hanya RACE, ada banyak beberapa struktur lain. Contoh gini, saking kita pengen GPT itu antusias. Kalau tadi kan kita di bagian akhir itu kan ada expectation atau examples kan. Ada format yang dia tuh di akhirnya tuh Q, question. Jadi kita minta GPT untuk bilang kira-kira ada lagi nggak yang kurang kamu butuhkan dari saya.
Jadi dia makin kompleks lagi dia berpikirnya. Jadi dia bilang oke, saya pengen tahu dong ini maunya ke arah mana gitu. Jadi GPT akan berinteraksi seperti itu dengan kita. Makanya ada format lain lagi, tambahannya tuh Q. Jadi nambahin Q itu sebenarnya udah makin kompleks lagi. Jadi kalau Q kita tanyakan, misalnya kita bilang kira-kira ada tambahan yang kamu perlu tahu lagi nggak dari saya, itu nanti GPT akan generate lah contoh pertanyaannya. Yang kita harus jawab dulu, baru dia akan generate output hasilnya gitu. Jadi makanya kita lagi ngobrol aja. Oke, kira-kira itu apa lagi ya tadi ya? Oke, contoh singkat lagi ya. Boleh ke ini Bim, ke yang GPT, yang bagian ini aja. Mana ya? Alur kerja restoran itu, alur kerja restoran. Di atas. Alur kerja restoran yang di atas. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya kerjaan kami di kantor juga gitu kan. Sebelum kita bikin aplikasi contohnya kan, itu kan kita butuh tahu workflow kan. Apa sih alur kerja di sebuah perusahaan yang kita tuju. Kadang-kadang kita datang ke klien itu juga nggak tahu gitu alur kerja dari awal sampai habis gitu kan. Makanya kita nggak bisa generate. Akhirnya kita coba pakai satu tools ini, tapi dari GPT dulu. Jadi contoh gini, saya pengen tahu nih misalnya alur kerja di sebuah restoran gitu atau di F&B gitu kan. Kadang-kadang kita kan generate juga lama ya, bikin flowchart baru dan lain-lain itu kan agak lama, atau mind mapnya agak lama keluar gitu kan. Kita bisa pakai AI yang ini fully gratis, fully free. Nah itu saya bilang bertindak sebagai seorang konsultan manajemen di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B atau restoran. Saya minta dia buatkan alur kerja yang komprehensif dari awal hingga akhir. Saya bilang, fokuskan kepada alur kerja seperti mulai dari pembelian, alur kerja buka resto hingga tutup resto dan lain-lain. Saya minta dia bikin dalam format mark map. Jadi nanti kita pakai dua aplikasi, dua sistem, dua web. Yang satunya pakai GPT, yang satunya lagi pakai mark map namanya. Jadi kan GPT kan dia kalau saya pernah minta GPT bikin mind map, hasilnya ngawur deh. Dia bikin image generator tapi itu asal-asal deh bikinnya, image-nya tuh nggak jelas tulisannya juga. Oke, paling bawah aja Bim, paling bawah. Nah itu kan ada bagian copy ya. Jadi dia kan ngasih bentuknya kayak gini ya, bentuknya teks yang kayak gini karena saya minta tadi dalam format mark map gitu ya. Itu tinggal saya copy langsung ke try mark map itu Bim. Nah iya. Itu markmap.js.org namanya. Kalau di coding ada langsung pluginnya di Visual Studio Code. Itu langsung ke generate mind mapnya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai sekarang masih nih kita pengen samaratakan frekuensi awal sampai habis. Nah itu dia. Kalau misalnya kita kan analisis kebutuhan bahan baku. Jadi kalau misalnya malam hitung dulu stok saat ini, cek fisik di gudang, ya kan, cocokkan dengan data penjualan harian. Habis itu prediksi kebutuhannya dan lain-lain. Itu contoh dari misalnya teman-teman mau bikin mind map ataupun mungkin di sebuah organisasinya mau generate mind map supaya kita bisa bicara lebih gampang gitu. Ada kerangka yang bisa kita kasihkan gitu. Oke, ini contoh tadi kalau ke Telkom itu yang laporan Telkom, enggak yang itu yang di webnya ya. Nah ini contoh laporan keuangan Telkom tadi tuh sebenarnya. Mana deh? Nah itu isinya kan teks semua tuh, berapa halaman tuh? Coba cek berapa halaman ke bawah. 119 halaman, tapi kita pengen rangkum gitu jadi insight yang mau kita ambil. Itu kira-kira teman-teman. Oke, nanti kalau mau teman-teman sebenarnya gini ya, kalau sekarang informasi itu bahkan sebanyak itu kalau kita kadang-kadang pengen mau tahu ya. Kalau dulu mungkin kita harus di YouTube nanyain AI, powerful AI sekarang gitu misalnya kan, atau misalnya apapun itu mau kita cari. Kalau saya sih biasanya kalau mau tahu apa yang paling terbaru dan yang lain itu udah alamiah dari algoritma TikTok aja gitu. Jadi algoritma TikTok itu kan sebenarnya kan dia akan mencerminkan siapa kita dalam satu hari itu. Misalnya kalau ya ini contoh ya, kalau misalnya laki-laki suka lihat yang joget-joget isi tuh. Misalnya contoh gitulah. Tapi kalau misalnya biasa kita cari kan, oke, kita mau nyari tentang AI gitu atau powerful AI chatbot atau yang lain itu, satu hari pasti kita akan direkomendasikan oleh TikTok hal-hal serupa terus.
Jadi kalau untuk mau tahu aja gitu ya, artinya informasi itu bahkan nggak kita pas kita nggak butuhkan pun dia datang sendiri. Karena algoritma TikTok udah seperti itu modelnya. Jadi kadang-kadang nggak perlu kita cari. Walaupun kadang-kadang kita butuh sesuatu itu kan pas lagi kita mau bikin sesuatu baru kita butuhkan biasanya. Misalnya gimana cara bikin caption tapi nggak usah mikir gitu. Udah pakai GPT gitu kan. Nah tapi ada beberapa powerful AI lain gitu kan yang mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu. Kebetulan saya nggak terlalu banyak explore yang lain-lain karena memang kebutuhannya nggak sampai ke sana. Jadi yang memang saya butuhkan aja contoh kayak ChatGPT untuk sehari-hari juga. Jadi saya minta misalnya GPT arrange waktu saya sehari misalnya itu bisa juga. Misalnya dari pagi saya ngapain, aktivitasnya dan lain-lain itu bisa di-generate oleh GPT lah gitu. Kabarnya kemarin GPT juga ada plugin baru namanya TAS. Jadi dia kan sebenarnya AI itu pada masanya dia akan tidak hanya sebagai bahan kita ajak untuk bicara, tapi dia juga mengotomasi pekerjaan jadinya nanti. Jadi misalnya gini, kalau besok jam 9 pagi misalnya laporan ini belum datang ke saya atau belum masuk ke sistem, tolong kamu perintahkan chat ke bagian finance, bilang sama dia tolong kirim segera laporan keuangan gitu. Jadi dia akan jadi satu kesatuan full yang tadinya cuma kita bicara, tapi sekarang akan jadi otomasi pekerjaan. Kemarin kalau di Pekanbaru yang ngembangin Daddy Om di kanal.app-nya itu dia sekarang bikin itu dia kemarin explore yang RAG itu yang saya bilang tadi. Jadi kayak admin browser itu sekarang dia mau tanam di situ untuk chatbotnya. Jadi dia pun udah bikin otomasi. Kalau misalnya ada klien deal di dalam WhatsApp, langsung otomasi ke sistemnya langsung bikin ada klien baru, dan itu udah tergenerate langsung tas-tasnya. Oke, kalau ada klien baru kan kita kan tasnya udah tahu ya. Misalnya tas pertama adalah tanya dulu nih dia kebutuhan requirement-nya apa aja dan yang lain. Nah itu udah tergenerate otomatis gitu. Ya pada masanya akan terus berkembang teman-teman. Tapi gini, jadi kalau misalnya dalam kita mengambil mengambil informasi atau kita retrieve informasi itu ada istilah namanya ini soalnya paradoks untuk kita bisnis juga. Kadang-kadang terlalu banyak kita serap informasi, tahu ini, tahu itu, pada akhirnya nanti kita ada namanya analisis paralisis namanya. Jadi kita bahkan tidak memutuskan sesuatu pada akhirnya. Karena kita terlalu banyak dapat informasi, pengen bikin ini, ujung-ujungnya nggak bikin apa-apa. Gitu. Makanya pakai tools ini dengan tepat guna lah pokoknya, tepat guna sesuai produktivitasnya teman-teman masing-masing. Mungkin kalau dari yang sharing hari ini, kalau dari saya itu dulu. Nanti kita diskusi bareng. Dan saya yakin pasti yang paham ataupun yang mungkin tahu ini mungkin di sekitar kita juga banyak gitu ya. Jadi teman-teman juga terbuka untuk menjawab. Saya pengennya gitu karena Kakapreneur ini enaknya diskusi kan Kak. Gitu. Jadi tidak hanya dari saya, bukan juga jadi nanti teman-teman nggak usah lah jadi pembicara, malah jawab nggak bisa jawab lah kan. Nah, itu juga. Itu dulu mungkin teman-teman. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.